Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Setpiece, rumahnya fans sepak bola. Podcast lagi dong, habis lebaran, ada mau faizin. Gitu Maaf lahir batin, Setpiece-er. Kepada seluruh fans yang pernah disinggung, kita minta maaf walaupun itu memang fakta. Nah, tapi gue udah kedatangan kali ini Weda. Yoi. Khusus untuk ngomongin. Siapa bro ini dia bro? Ini pemerhati Pemerhati tim nasional Indonesia. Fans sejati juga? Pemerhati. Fans sejati juga. Sekaligus tim editornya Setpiece. Wih, makanya kita kasih pakai baju merah putih. Ya. Tapi Walaupun gagal juara. Walaupun sudah longsor. Excel. Iya, latihan terus tapi nggak jadi main. Nah, Indonesia Ah. 3 kali main nih. 3-0, 5-0. 3-0 lagi. 3-0 lagi. Dan udah dipastikan lolos. Iya. Menurut lo apakah tahun ini momennya kita? Kalau menurut gue, iya. Kenapa? Lu ceritain dong. Karena kalau dari sisi permainan sebenarnya timnas tuh cukup kolektif juga sebenarnya. Permainannya juga efektif ya, walaupun sebenarnya pemain-pemain depannya juga nggak yang setajam itu gitu loh. Ramadan Sananta, terus Fajar Faturrahman. Itu juga ya yang cetak gol cuma itu aja gitu loh. Marcelino Ferdinand juga bukan striker gitu. Tapi kalau kita ngelihat lawannya juga, Thailand sama Vietnam tuh juga sekarang lagi nggak yang overpower itulah. Vietnam semenjak ditinggal sama Pak Hang Seo tuh kayak masih belum menemukan permainannya lagi. Oh iya. So lu sebenarnya nggak bilang bahwa ini bukan tim terbaik Indonesia. Bukan. Lu nggak ngomong ini tim terbaik Indonesia, tapi lu lihat lebih ke kondisi di ASEAN. Iya. Saat ini Indonesia bisa nih rasanya, Bisa. karena tim lain juga nggak terlalu kuat. Dan di level kelompok umur, Indonesia sama Thailand tuh berimbang. Iya. Oke. Iya. Tuh, tapi yang udah-udah kan, yang udah-udah. Ya lu kan sama gue lama nih dengan timnas. Iya. Yang udah-udah lolos. Timnas Brazil maksud lu kan? Yang udah-udah kan lolos. Iya. Begitu lolos harapan kita gede. Anti klimaks. Anti Tiba-tiba Iya. kadang langsung kalah, kadang menang dulu. Menang dulu di leg kedua, Kalah. habis ya kayak Malaysia dulu kan. Feeling lu gimana? Feeling gue kayak gini, apa namanya? Indra Safri ya sekarang ya bro ya? Dan Syafri udah di sini. banyak Nah, ini menang dia. ya kan Indra Safri, terus kayaknya banyak polemik ya Sintayong or versus lokal. Sintayong bukan gini lah, nggak usah Sintayong deh, nggak usah sebut nama, pelatih asing atau pelatih lokal. Nah ada dua kubu nih, ada yang bilang pelatih lokal tuh lebih worth it lah secara pricing dan secara prestasi. Indra Safri lebih terbukti dan mungkin betul, gue sepakat. Untuk di level SEA Games di konten kita sebelumnya, gue yakin inilah liga kita. Iya. Oke. betul. This is our league lah, buat ini ya. Cuma kayaknya kalau misalnya Indra Safri nggak juara lagi nih, Dak. Menurut lu, Dak, ini berarti memang bukan masalah pelatih, Bukan. ya kan? Pemain kan? Pemain. Ya gitu. Kecuali misalnya lu Lampard bisa melatih Indonesia, mungkin bisa kayak gitu. Ya Ya. Lampard sama Thomas Doll aja katanya lisensinya bagusan Thomas Doll. Thomas Doll, Pelatih Persija. John Dal Thomason, beda ya. Bukan. Pelatih Persija. Berarti lu yakin nih, Dak? Yakin. Indra Safri bisa menang? Saya yakin sih. Oh, yakin. oke dah. Yakin. Kalau Tapi gitu. gini, apa namanya? Kita kan banyak ya lihat pelatih lokal gagal. Kemudian Indonesia sempat coba dari zaman dulu Everton Riedel, Peter White, kemudian sampai ke eranya STY ini. Luis Milla. Ya, Iya. yang gua dulu senang banget tuh pas Luis Milla. Iya. Ya kan sampai ke eranya STY. Dan gagal juga sebenarnya. Gagal semua. Dan gagal Iya, semua. Gagal semua. So, maksud gua Tapi gagalnya di atas, Ja. Nah. Di pertandingan-pertandingan yang udah semifinal, Final. final, Nah, kayak gitu. apakah gini, Dak? Dulu kan kalau gue yang kebayang orang-orang di PSSI itu mendatangin pelatih asing, ini sebenarnya untuk bikin blueprint, ya kan? Sehingga Indonesia mainnya nggak menang hanya satu periode di satu kompetisi, tapi bisa jauh. Misalnya dari SEA Games, kemudian ke Asian Games, kemudian ke kualifikasi World Cup, kemudian ke sana gitu ya. Nah tadi kayak Angga bilang, kalau yang lo asing jatuhnya di atas. Ya nggak sepenuhnya benar juga sih bro. Tapi maksud gue gini, apakah cukup di event-event yang kayak gini sebenarnya hanya lu ya pelatih asing aja, pelatih lokal aja maksud gue. Tapi memang kalau Indonesia
bersabar pingin naik Piala Asia. ya kan diharapin STY, tapi kan masalahnya kita banyak nggak sabarnya nih. Gitu ya. Iya kan, banyak nggak sabarnya Iya. itu. So maksud gua yang gue pengen tanya ke lu, ya udah dengan kondisi kita kayak gini, itu sebenarnya prefer pelatih asing aja ya, dan kita wait so many long time gitu, atau kita pelatih lokal yang menang sekali ini misalnya SEA Games terus besok kalah gitu. Jadi kalau kita bicara soal pelatih lokal, Indra Syafri ya sekarang yang pegang timnas di SEA Games. Kalau seandainya Indra Syafri itu dapat medali emas, itu wajar. Karena ya kayak tadi yang Mas Angga bilang. Kenapa? Kayak tadi Mas Angga bilang, this is our league. Asia Tenggara itu emang sudah sewajarnya gitu Indonesia dapat prestasi. Kemudian Begitu naik levelnya belum tentu. Sudah saatnya Lampard yang melatih. Oh gitu ya. Jadi berarti untuk level Asia Tenggara tuh cukup lokal ya. Iya. Berarti lu tidak pro bahwa seluruh tim Indonesia mau senior, junior dihandle sama satu orang. Nggak setuju dia berarti ya. Berarti kalau Weda di seniornya dipegang pelatih asing. Asing. Tapi tim mudanya boleh lah Iya. pelatih lokal. Tapi tetap kan grand design-nya yang buat si pelatih kepala buat sih. Iya. STY kan ya. Tapi sebenarnya gini. Atau dilatih Ganjar Nugraha aja supaya bisa dapat kerja di pabrik kayak gitu, nggak usah. Ganjar Nugraha kan rektor, bro. Iya. Tapi gini, kemarin tuh Sintayong sempat ada statement juga bahwa nggak usah lah kita bicara prestasi dulu. Ya nggak bisa dong. Ya, tapi Sintayong bilang gitu. Ah. Bahwa nggak usah kita nggak usah bicara prestasi dulu lah. Kita bener-bener benerin semua yang dasarnya dulu. Jadi ketika pondasi itu kuat, mau dilatih siapapun. Itu terlalu normatif, bro. Iya. Kita ini pengen gelar, pengen juara, Iya, pengen iya. title, Iya. kayak gitu. Ya itu biasanya karakter orang-orang Indonesia. Kita kayak nggak gitu. seperti Chelsea loh. Chelsea itu kan dibilang 2 tahun lalu kita menangin Liga Champion. Jadi tahun ini kita nggak bisa kayak gini, itu wajar. Iya. Chelsea menangin Champion League. Indonesia Iya. kan belum Iya. pernah menang dah. Iya. Tapi ya itu memang faktanya bahwa sepak Tapi lu bola sepakat nggak sama Sintayong bilang bahwa kita sekarang tidak butuh prestasi? bukan nggak butuh. Jangan bicara prestasi dulu kalau secara dasarnya aja belum bener. Gitu. Dasarnya apa tuh, bro? Dasarnya ya banyak. Iya. Mulai dari kualitas pengembangan pemain usia muda, liga yang seharusnya ya kan yang sempat ada polemik juga tuh soal TC jangka panjang. Apa tuh TC? TC. Ya, TC jangka panjang Training center. training camp. Oh iya. Training Tapi camp kita jangka udah panjang. punya training camp belum sih? Kita Belum. Kita punyanya bootcamp. Ini Ja. Kantornya PSSI aja gua nggak tahu. Nah ini makanya gue bilang gini Ja, PSSI kemarin Pak Erick Thohir itu udah mulai keren kalau kata gue. Oke. Jadi visi misi itu nggak normatif lagi, tapi dia langsung konkret target kita berapa puluh tahun lagi itu akan mencapai. Nah, ini gue suka Pak ET ini. FIFA berapa sih ya? Visioner ya kan? Jadi konkret target itu tuh terukur, Ya, bukan ya. cuma target kita adalah juara Asia, target kita adalah juara ini, tapi Dan tahapannya kita bener, tahapannya dari bawah dia benerinnya. ya Dari kayak gitu dalam. kan. Udah mulai meniru cara Jepang kan Iya. untuk ini. Dan gue sepakat sih sama ET pada ini, cuma ada yang aneh juga sebenarnya kalau kata gue. Mas ET, kalau gue manggil Mas karena masih muda kan. Anehnya ya dia kemarin Liga 1 itu tidak dikasih ini ya, Bro. Hadiah ya. Tiba-tiba ET bilang 2 miliar yang kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba 2 miliar dari mana kan gue nggak tahu nih. Apakah dari dulu ada, terus jadi nggak ada, terus pakai dana siapa? Kalau memang itu dari dana PSI, berarti PSI selama ini punya anggaran itu, Bro. Punya anggaran itu, dan gua takutnya, Bro, 2 miliar itu diambil dari rencangan anggaran untuk pembangunan TC. Hanya untuk memberikan hadiah juara pada PSM. Itu sih gua takut, Pak ET jangan ambil anggaran itu, maksud gua. Nah itu yang sekarang lagi ditelusuri sama Pak ET kan. Karena dia sampai menyewa auditor. Oh, maksudnya diaudit nih Iya, PSSI ini? Iya. Berarti siapa yang korup selama ini, siapa yang memiliki bakal ketahuan dong sama Pak ET? Seharusnya. Luar biasa. Ini Bro. Good governance, Bro. Jadi kan ini 2 hal. Yang Iya, pertama, Ganjar. lu- Bukan. yang pertama lu minta organisasinya benar. Ya kan, karena dengan organisasi yang benar, sepak bolanya bisa benar. Ya kan? Cuma kan gini, Bro,
kita nggak, gua nonton bola tuh udah Indonesia tuh apa? Pengen nonton tapi agak takut berharap. Bukan, maksudnya udah ke stadion, udah ke ini, kita tuh udah terlalu banyak apa berharap bro. Iya itu yang gue omongin barusan. Iya. Iya, cuma maksud gue gini, itu nggak bisa dalam jangka waktu lama. Iya. Nggak bisa. Memang sih. Jadi Gue kayak netizen nih. betul, bukan kayak netizen. Lu sangat make sense. Jadi gini bro, kita tidak suka pendidikan itu mahal. Mahal tuh artinya ya lama, bayar mahal segala macam. 600 tahun lagi baru kita juara. Pendidikan itu harus murah dan cepat. Gitu, nggak ada istilah belajar lagi. Ya. Gini, kalau menurut gua Indonesia besok juara SEA Games Indra Safri. Alhamdulillah, amin. Ya kan, Amin. misalkan juara ya. Karena dia pernah bawa Indonesia juara ya. Ya, udah diterusin aja dulu sekarang. Kalau nanti STY ternyata memang tidak bisa menghasilkan juara, ya nggak usah kita sepakat dengan STY. Iya. Bahwa, jangan ngomong bicara dulu, jangan ngomong apa? Prestasi. Gue nggak bisa, gue bayar lu. Iya. Iya. Dan apa coba? Dan mulai 1 bulan yang lalu gue tuh udah ganti header setpiece-nya, akun setpiece-nya Twitter. Karena awalnya Sintayong lagi pegang bendera Indonesia. Enggak, gue cari nyari foto Indra Safri sekarang. Gitu. Berarti pro lokal. Statement pro lokal. Tapi kita nanti kalau Indonesia masuk final nobar kita ya. Ya, siap. Ya. Enggak, gini deh. Ja, lu orang yang termasuk proses oriented atau result oriented? Gua tanya. Gue proses oriented sebenarnya, tapi dalam hal ngomongin Indonesia, Prestasi. too many proses bro. Oke, udah. Sudah terlalu panjang. Sepakat prosesnya. ya? Ya. Sepakat. Proses sepakat sudah juga. terlalu panjang, Pak Ete. Gitu ya. Jadi ya kita pengen resultnya bahwa organisasinya bersih, tapi bolanya juara. Wah. Jangan juga organisasinya bersih, juaranya nanti. Gitu. Kita kan nggak pengen gitu. Atau kita pengen, kita juara, tapi organisasinya tetap kayak yang Ya. lama-lama. Iya. Juga pingin gitu. Enggak. Iya kan. Nah, jadi kita pengen dua-duanya ya. Belum. I want the result, kayak gitu ya. Harus bahasa Indonesia dong, karena ini timnas. Kita minta hasilnya dan mudah-mudahan Pak Ete Bisa. Kalau enggak, persis seperti yang kita canangkan 2 tahun lalu, ini enggak hanya organisasi, tapi kita butuh kementerian sepak bola. Negara langsung ini ya. Iya. Khusus Iya, sepak bola. jadi olahraga di Indonesia ini kan minatnya banyak, nggak hanya sepak bola ya. Kita memang sportsmanship kita tinggi di Indonesia ini. Iya. Jadi bentuk kementerian, koordinasi, nanti ada menteri bolanya. Dan kita akan kembali bahas kenapa harus sepak Karena bola. harus fokus bro, Harus fokus. Iya kan. Kalau kayak sekarang Pak Ete kan masih rangkap nih, ya kan. Kalau nanti ada menteri ya betul-betul memang ngurusi itu bro. Dan kalau perlu di DPR pun ada komisi olahraga. Ya memang Sudah ada. Enggak, maksudnya ada komisi olahraga dan pansus juara gitu loh. ada tim pemenangan maksud lo. Tim ses. Tim ses, ya kan. Indonesia maju. Oke. See you. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.